Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas pokok bahasan gravitasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan sub pokok bahasan energi gravitasi. Nah, energi ini termasuk energi potensial, kemudian energi mekanik dan aplikasinya ke dalam soal-soal. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasinya. Potensial gravitasi dan hukum kekekalan energi. Oke. Nah, di sini ada energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu dasarnya berasal dari hukum kekekalan energi atau usaha dan energi ya. Nah, sekarang dialihkan ke sistem planet ya atau sistem gravitasi. Nah, di sini ada sebuah benda M1 terpisah pada jarak R dari M2 ya. Nah, M1 dan M2 saling berinteraksi dengan gaya gravitasi. Nah, besarnya ini M sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. Nah, ini boleh ditulis begini. M sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat. Nah, tanda negatif itu disebut juga tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Nah, oke. Nah, jadi di sini tidak ada tolak ya. Tidak ada gaya tolak. Nah, sekarang energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sedangkan energi potensial itu energi yang dimiliki benda-benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang usaha energi bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial. Usaha adalah perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi nanti kalau kita membahas tentang usaha sama dengan membahas tentang energi potensial. Kalau kita membahas tentang usaha sama saja dengan membahas tentang energi kinetik. Oke. Nah, sekarang kita ambil dari sini dulu. Usaha itu perubahan energi, ya. Berapa besarnya? M kali kan S ya. Nah, sekarang di sini tidak ada S lagi, yang ada hanya R. Jadi nanti S itu ganti dengan R. Nah, F kali kan R ya. Nah, kemudian ininya masukkan negatifnya boleh dimasukkan, boleh juga tidak atau belakangan. Kita ambil ini aja dulu. G M1 M2 per R kuadrat kalikan R ya. Ini coret nih. Berarti usaha yaitu G M1 M2 per R. Nah, atau ini boleh diganti. Energi potensial gravitasi itu besarnya G M M2 per R saja. Atau, nah, di sini ya, G M1 M2 per R. Ya, atau energi potensial sama dengan minus G M1 M2 per R. Ya. Nah, tanda negatif ini nanti ada fungsinya. Coba nanti lihat bagaimana energi potensial itu negatifnya itu berfungsi di mana gitu ya. Oke. Nah, ini penurunan rumus awal ya. Nah, ini energi potensial bisa atas bisa bawah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau bendanya lebih dari 2? Nah, itu berarti energi potensial sistem ya. Oke, nanti di soal-soal berikutnya kita akan membahasnya. Nah, untuk sementara energi potensial cukup dalam penurunan rumus saja. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang aplikasi lagi ke energi mekanik. Nah, di sini ada bumi ya, taruh saja nih bumi. Nih. Taruh saja nih bumi ya. Masanya adalah M besar, kemudian adalah benda ya. Masanya adalah M, kemudian jari-jari bumi kita sebut R. Nah, benda ini kita lemparkan ke atas atau kita tembakkan ke atas seperti begini.
Ya, saya ulangi. Tuh. Nah, sampai ketinggian R. Nah, maka nanti di sini, sorry. Nah, maka nanti di sini begini. Karena posisinya dihitung dari pusat bumi, maka benda ini, dia memiliki energi potensial sebesar MP1. Dan karena ditembakkan dengan kecepatan awal V0 atau sama dengan V1, maka nanti di sini ada energi kinetik. Energi kinetik 1. Nah, pada suatu saat mencapai ketinggian R dari permukaan bumi, nah di sini jelas ada energi potensial yang kedua. Nah, sedangkan tidak ada gerakan lagi di sini, maka energi kinetik di tempat ini itu 0 atau kecepatan 2 itu 0. Akibat kecepatannya 0, maka energi kinetik di posisi 2 itu 0. Ya. Nah, posisi ini boleh dinyatakan dengan ini 1, ini posisi 2 ya. Ya, maka berlaku energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, inilah yang disebut hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, kalau mau ditulis boleh EP1 ya, EK1 sama dengan EP2 ditambah boleh EK2. Nah, ini rumusnya ya. Tapi untuk posisi yang ini, posisi yang sekarang justru energi kinetiknya yang 0 untuk posisi yang kedua. Kenapa? Karena di sini tidak ada gerakan lagi, hanya mencapai titik ketinggian R dari permukaan bumi. Kayak itu. Nah, untuk selanjutnya supaya mengerti, kita aplikasikan ke pemecahan soal. Ya. Nah, seperti begini. Saya percepat. Nah, dua buah benda A dan B, masanya 4 dan 12 kg, keduanya terpisah sejauh 2 meter. Tentukan energi potensial gravitasi yang dialami kedua benda. Nah, kalau ditanyakan energi potensial gravitasi itu sama saja dengan menanyakan berapa energinya, berapa usahanya. Nah, ini gambarkan saja. Ini benda A, ya. Kemudian pada jarak 2 meter itu ada benda B, ya. Masanya di sini adalah 4 kg. Kemudian di sini, 4 kg. Nah, di sini adalah 12 kg ya. Nah, ditanyakan berapa usahanya, berapa energi potensialnya, sama ya. Gitu. Maka energi potensial boleh diambil negatifnya boleh atau di bawah ya. Boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini G M1 M2 per R ya. Nah, tinggal masukkan G belakangan nanti angkanya ya. Kemudian 4, ini 12 dibagi dengan 2 ya. Dicoret aja dengan ini ya. Maka energi potensial gravitasi tinggal G kalikan 2 kalikan 12 ya. Oke. Nih, saya hapus yang bawahnya. Nih ya. Nah, nanti ini masukkan saja. Berarti ini kan 24 ya. 24 ya, kalikan G-nya berarti 6,67 10 pangkat minus 11 ya. Nah, sekarang kalau dikalikan nanti hasilnya akan diperoleh begini. Ya. Akan diperoleh 160 ya. 160,08 kali 10 pangkat minus 11 joule ya. Oke. Itu energi potensial antara kedua benda. Nah, atau besarnya usaha yang diperlukan untuk memisahkan atau melepaskan B dari A itu harus memenuhi seperti ini, energinya harus sebesar ini. Oke, jadi energi potensial yang sebesar ini berarti kalau B, kata lain nih, kalau B mau dipisahkan atau mau dilepas dari A atau A mau dilepas dari B, ya, dari interaksi A dan B, itu berarti perlu energi sebesar 160,08 10 pangkat minus 11 joule itu ya. Nah, dengan kata lain itu ya. Kalau ditanyakan energi potensial, ini jawabnya. Kalau ditanyakan berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan B keluar sistem ini, itu berarti jawabnya ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Saya percepat saja lah biar ngebut. Jari-jari dan massa bumi adalah R dan M besar. Sebuah satelit massanya M akan diorbitkan pada ketinggian 3R dari permukaan bumi.
tentukan kecepatan minimal yang harus diberikan pada roket pendorong satelit agar mencapai titik orbit tadi. Oke, kita gambarkan dulu. Ini taruh saja permukaan bumi ya. Nah, jari-jarinya berapa? Di situ R, masanya berapa? M ya. Nah, di sini ada benda. Kita tidak perlu menggambar satelit. Benda aja bulat-bulat. Ini kita sebut M. Kemudian satelit ini biasanya dibawa oleh roket pendorong, roket pendorong. Ya. Nah, kecepatannya taruh saja bisa V0, bisa V1, terserah ya. Nah, boleh V0, boleh V1, terserah. Nanti suatu saat satelit ditempatkan di daerah orbitnya. Nah, tingginya berapa? 3R dari permukaan bumi ya. 3R dari permukaan bumi. Nah, jadi tolong perhatikan di sini acuannya bukan dari permukaan bumi, tapi dari pusat bumi. Nah, jadi sini boleh disebut gini. R1 sama dengan R, ya. R2 itu sama dengan 3R ditambah R, ya. Berarti 4R. Itu karena dihitung dari pusat bumi. Kenapa lagi? Karena bendanya besar. Ya. Kalau benda-benda kecil, ya, itu dihitungnya dari permukaan saja. Oke. Ketika ditembakkan dari permukaan bumi, maka di sini ada energi mekanik. Satu. Di sini di posisi 3R itu juga ada energi mekanik yang kedua. Nah, di sini berlaku energi mekanik satu itu sama dengan energi mekanik yang kedua ya. Nah, tulis saja di sini EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 ya. Oke. Nah, karena di sini kecepatan akhirnya itu sama dengan 0, maka EK2 jelas pasti 0. Maka berlaku di sini min G M M besar per R1 ya, ditambah setengah, karena Pi-nya Pi0 atau Pi1 boleh ambil Pi0, M Pi0 ya, kuadrat. Ini jika detik ingat tuh, sama dengan min G M M besar per R yang kedua ya. Nah, ini tambah 0 ya. Nggak usah ditulis. Nah, M kecilnya coret. Maka yang ada tinggal min GM per R1 nya kita sebut R ditambah setengah Pi 0 kuadrat ya. Sama dengan min GM per, nah ini R2 nya adalah 4R ya. Nah, gitu. Sekarang pindah posisi, pindah ruas ini. Maka yang ini Pi 0 kuadrat sama dengan, nah, ini pindah ke kanan, ruas kanan, berarti tinggal G M per R ya. Nah, min G M per 4R. Nah, samakan penyebutnya ke 4R. Berarti setengah V0 kuadrat sama dengan, nah, GM-nya keluarkan, tinggal 1 per R dikurangi 1 per 4R ya. Oke. Nah, berarti ini setengah V0 kuadrat. Ini GM ya. 4R bagi R berarti 3 ya. 4R dibagi 4R berarti 1 per 4R ya. Oke. Sorry, 4R dibagi R ya, 4 ya, sorry, bukan 3, 4. 4 ya. Nah, berarti 4 dikurangi 1 itu berarti 3 ya. Nah, berarti V0 2-nya kalikan ke sini, 2 GM ya. Nah, di sini ada 3 ya per 4R ya. Nah, ini coretnya. Ya. Nah, nanti V0 kuadrat itu sama dengan 3 per 2 GM ya per R. Nah, maka kecepatan minimum untuk satelit atau pendorong satelit ya atau roket itu harus memenuhi 3 GM per 2R. Itu ya. Ini untuk soal yang untuk posisi yang 3R dari permukaan bumi. Bagaimana yang lainnya? Nanti dilihat di soal-soal berikutnya. Oke. Ini khusus untuk soal nomor 2. Jawabannya adalah V0 akar dari 3 GM per 2R. Cukup dengan konstanta, tidak perlu pakai angka. Ya. Oke. Lanjut ke aplikasi berikutnya.
Ya. Nah, saya percepat saja. Ya. Nah, ini sama seperti soal yang kedua. Ya. Cuman di sini mencapai ketinggian R ya dari permukaan bumi. Nah, di gambar saja dulu sebelum mengerjakan ya. Ya. Ini berarti jari-jarinya R, ini benda yang tadi, ini kecepatan awalnya V0, dia mau dipertempatkan di ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, berarti R1-nya sama dengan R ya. R2-nya adalah R tambah R, berarti 2R ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi. Posisi 1, posisi 2 ya. Maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik yang kedua. Nah, di posisi 1 itu ada EP1 dan EK1. Di posisi 2 itu hanya ada energi potensial yang kedua saja. Energi kinetiknya itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan min GM ya. M besar ya, per R. Langsung boleh ya. Ditambah setengah M P0 kuadrat sama dengan min G M besar per R yang kedua. R yang kedua itu berarti 2R ya. Nah, M kecilnya coret. Maka tinggal G M per R ya. Ditambah setengah ya. P0 kuadrat. Terus min G M per 2R. Nah, ini pindah ruas saja. Di setengah P0 kuadrat sama dengan GM per R ya. Ini pindah nih sini. Jadi plus dikurangi GM per 2R ya. 2. Nah, di sini GM-nya keluarkan ya, setengah V0 kuadrat sama dengan GM ya kurung 1 per R dikurangi 1 per 2R ya. Samakan penyebutnya ke 2R. Berarti GM kurung ya. Ini 2R. 2R bagi R berarti 2. 2R bagi 2R berarti 1 ya. Oke. Nah, di sini setengah V0 kuadrat. Nah, ini berarti 1 per 2R ya. Setengah V0 kuadrat sama dengan GM ya per, nah ini kan tadi 2 dikurangi 1 kan berarti 1. Langsung aja GM per 2R ya. Oke, coret ininya setengahnya. Ya. Maka V0 sama dengan ya kuadrat, jangan dulu di akar ya. Jangan dulu di akar. Kita tulis aja dulu. Nah, nanti diperoleh GM per R ya. Nah, kecepatan awalnya memenuhi akar dari GM per R. Itu ya. Nah, ini jawabannya. Kalau tadi di soal 2 itu 3R dari permukaan bumi itu besarnya sekian. Sedangkan di sini ditempatkan pada ketinggian R. Itu jawabannya akar GM per R. Nah, oke. Nah, penempatan satelit biasanya tidak di ketinggian itu, tapi tetap harus di geostasioner ya. Nah, nanti geostasioner itu apa? Jadi daerah di antara kedua planet yang mendapat medan atau gaya gravitasi 0 ya. Nah, nanti di situ benda-benda akan melayang semua. Oke. Lanjut ke masalah berikutnya. Ya. Ini aplikasi ya. Sebuah bola ketika dilempar partikel ke atas dari permukaan bumi mencapai ketinggian 15 meter. Nah, tentukan tinggi yang dicapai bola jika dilempar dari permukaan sebuah planet yang memiliki percepatan gravitasi 2 kali dari percepatan gravitasi bumi. Dengan catatan kecepatannya sama ya. Nah, kita gambarkan dulu. Nih, ini taruh saja permukaan bumi ya. Nah, jari-jarinya kita sebut R. Jari-jarinya kita sebut R. Kemudian G bumi. Percepatan gravitasinya kita sebut G bumi. Nah, ketika dilempar, itu mencapai ketinggian 15 meter. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk planet yang memiliki medan gravitasinya G planet itu 2 kali G bumi ya.
Nah, untuk bola yang sama dengan kecepatan yang sama, itu tingginya berapa ya? Tingginya berapa? Nah, sekarang kita aplikasikan dari mana? Dari sini. Pi kuadrat, Pi kuadrat, min 2GH ya. Nah, sekarang kita tidak tidak lagi menghitung R ya. Kenapa? Karena di sini G sudah memiliki jari-jari bumi ya. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, maka ini P0-nya, P-nya sebenarnya 0 ya. P0 kuadrat minus 2GH. Nah, nanti ya, nanti 2GH itu sama dengan lewat 2GH sama dengan V0 kuadrat. Nah, berarti H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Udah jelas di sini bahwa H itu bergantung pada G. Kenapa? Karena V0-nya dianggap sama ya. Nah, tinggal begini. H itu sebanding dengan 1 per G ya. Maka H bumi berbanding H planet itu sama saja dengan 1 per G bumi berbanding dengan 1 per G planetnya. Itu bandingkan. Tinggal masukkan sekarang. Ini 15 berbanding H planet sama dengan ya. Nah, 1 per G bumi berbanding 1 per 2G bumi. Ya, tinggal nyoret ininya. Ya. Maka ini 15 berbanding H planet sama dengan 1 berbanding 1 per 2. Ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti H planet kali 1. Berarti H planet kali 1 sama dengan 15 kalikan setengah. Nah, H planet berarti 7,5 meter. Artinya apa? Ketika dilempar di bumi, ketinggiannya adalah 15 meter. Tetapi ketika dilemparkan di permukaan suatu planet, di mana percepatan gravitasinya 2 kali percepatan gravitasi bumi, tingginya menjadi 7,5 meter ya, gitu. Jadi pengaruh besar di sini. Pengaruh besar ketinggian medan gravitasinya ya. Gitu. Itu aplikasi dari energi ya. Aplikasi konsep-konsep energi ke dalam perhitungan. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hukum Kepler. P-nya kalau nggak salah kurang 1 ya. Nah, hukum Kepler ini merujuk dari hukum-hukum Newton ya tentang gravitasi. Dia mengamati tentang pergerakan sebuah planet atau menggerakkan planet-planet yang ada di ruang angkasa ya. Oke. Nah, di sini ada tiga hukum yang dikemukakan Kepler. Nah, ini yang pertama. Planet-planet mengelilingi matahari pada lintasan tertentu yang berupa elip ya. Jadi paling utama adalah lintasan planet saat mengelilingi matahari berupa elip. Nah, seperti begini. Ini matahari ya, gambar ya. Nah, ini ada planet, misalkan bumi, jaraknya adalah R ya. Nah, kemudian bumi ini mengelilingi matahari atau disebut revolusi ya. Nah, ini lintasannya seperti ini. Nanti ada titik terdekat, ada titik terjauh ya. Ini perihelium, yang ini aphelium ya, gitu. Titik terdekat atau lintasan terdekat, lintasan terjauh. Nah, pada lintasan terdekat itu bumi menerima sinar matahari full ya. Nah, maka nanti bumi akan terasa panas. Maka manusia yang ada di bumi pasti merasakan gerah, panas, dan keluar keringat ya. Nah, beda lagi kalau bumi menjauhi matahari atau di lintasan aphelium ya. Nah, itu berarti bumi menerima matahari kurang dari ketika berada di lintasan perihelium ya. Nah, maka bumi itu akan dingin. Ya, akan dingin. Ini biasanya daerah-daerah penghujan ya biasanya ya. Oke. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya. Hukum yang kedua. Nah, setiap planet mengelilingi matahari untuk waktu yang sama akan menyapu daerah luasan yang sama. Kita aplikasikan ke lintasan yang atas ya. Nih. Ini maksudnya gini. Ini bumi ada di sini. Ya, ada di sini.
kemudian bergerak ke sini. Waktunya taruh saja T. Nah, ini berarti daerah sapuan ya maksudnya. Ini yang segitiga ini. Nah, ada lagi nih. Bumi mengelilingi matahari dari sini misalnya. Masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, nanti luas yang disapu bumi ini itu akan sama dengan ini, dengan catatan waktunya sama ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan setiap planet mengelilingi matahari untuk waktu yang sama akan menyapu daerah luasan yang sama. Itu maksudnya ya. Oke. Nanti diarsir lah. Oke. Untuk lintasan ini. Kemudian yang ketiga ya, kuadrat periode putaran sebuah planet. Nah, ini berarti ketika dia berputar, itu dia memiliki periode putaran atau periode revolusi, ya. Nah, di sini kuadrat periode berbanding dengan pangkat 3 dari jari-jari lintasannya. Nah, nanti yang C akan kita turunkan di slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan mengarsir untuk memperjelas teori yang B ya. Nah, ini planet mengelilingi matahari untuk waktu yang sama akan menyapu daerah luasan yang sama. Maksudnya ini. Nah, ya, untuk waktu yang sama ini juga sama ya. Untuk waktu yang sama nanti luas ini dengan luas ini sama. Itu ya, itu. Ini kalau saya arsir ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memahami option B ya gitu ya. Planet mengelilingi matahari untuk waktu yang sama akan menyapu daerah luasan yang sama luasnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke penurunan tentang periode putaran sebuah planet ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, hukum Kepler yang ketiga ya. Nah, saya bawa lagi gambar yang tadi. Nah, untuk penurunan rumus di sini, rumus di sini kita ambil pemisalan ya. Jadi nanti lintasan sebuah planet untuk penurunan ini ingat, yang penurunan rumus itu anggap bulat sempurna. Sedangkan teori untuk dari Kepler kan elip. Nah, untuk penurunan rumus di sini kita ambil bulat sempurna. Nah, oke. Ada ketentuan-ketentuan. Ketika sebuah benda berputar, maka dia akan mengalami gaya sentripetal ya. Arahnya ke pusat edar di sini. Nah, F. Nah, ini masanya M. Ini masanya M besar. Berarti nanti selain gaya sentripeta, dia akan mengalami gaya tarik menarik atau disebut gaya gravitasi. Besarnya F untuk gravitasi, G boleh negatif di bawah, tapi di sini nggak perlu ya. Tapi ditunda saja dulu. Nah, M besar per R kuadratnya. Oke. Nah, sekarang untuk gaya sentripeta ya. Nih, gaya sentripeta. Nah, untuk gaya sentripeta kita ambil F S dengan M P kuadrat per R ya. Nah, P sendiri adalah omega kali R. Berarti F sentripeta itu M kurung omega kali R kuadratkan dibagi dengan R. Hasilnya nanti F sentripeta ya. Hasilnya nih. Nah, ini hasilnya berarti M omega kuadrat. Nah, di atas ada R kuadrat, di bawah ada R. Maka langsung R omega kuadrat R. Nah, omega sendiri, ingat nih, di kelas 10 semester 1 ya, itu 2V per T ya. Nah, masukkan ke sini, langsung kuadratkan. Sentripeta, berarti M dalam kurung 2V per T kuadratkan kali R ya. Bawa ke atas nih. Maka F sentripeta besarnya tinggal M 4V kuadrat ya per T kuadrat ya, kalikan R di luar ya. Nah, nanti gaya sentripeta ini akan sama dengan gaya gravitasi. Maka tinggal diganti nih. F sentripeta sama dengan F gravitasi ya. Tinggal M 4V kuadrat ya per T kuadrat kalikan dengan R. Nah, di sini G M kecil M per R kuadrat ya.
Tinggal nyoret dengan ini, ya. Ini ke sini kan, berarti nanti 4V kuadrat per T kuadrat sama dengan GM ya. Nah, ini kalikan ke sini per R pangkat 3. Nah, crossing sekarang ini ke atas, ini ke atas. Berarti tinggal T kuadrat kali GM sama dengan R pangkat 3 kali akan 4V kuadrat ya. Nah, nanti diperoleh kuadrat periode itu 4V kuadrat ya per GM ya, kalikan M kalikan dengan R pangkat 3. Nah, udah jelas di sini bahwa 4 itu konstanta, V juga konstanta, G juga konstanta, M juga konstanta. Boleh nanti ini dianggap 1 ya, atau dianggap K ya. Berarti T kuadrat sama dengan K kali R pangkat 3. Saya tidak mau K, pakai A, boleh ya. Yang penting ini konstanta ya. Konstanta itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa berapa. Nah, untuk selanjutnya bahwa ini itu sebanding dengan R pangkat 3. Ini hukum Kepler yang ketiga, bahwa periode putaran suatu planet ya, yaitu besarnya kuadrat periode sebanding dengan pangkat 3 jari-jari lintasan atau lintasan edarnya. Nah, itu Kepler yang ketiga. Oke. Nah, hanya bergantung pada jari-jarinya ya. Untuk selanjutnya, kita aplikasikan ke perhitungan. Perhatikan slide berikutnya. Oke, soal nomor 5. Saya percepat ya, biar ngebut. Oke. Periode putaran bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, pertanyaannya, tentukan periode putaran suatu planet jika jarak ke matahari 4 kali jarak matahari bumi. Jadi dia 4 kali. Ya. Kita gambarkan seperti ini aja. Ini matahari. Ya. Ini bumi. Nah, ini ada planet lain. Ada planet lain. Taruh saja planet ya, M planet ya. Nah, ini kita sebut R. Nah, ini kita sebut 4R ya. Karena 4 kali nih. Nah, berarti di sini periodenya berapa? T bumi itu 1 tahun. Nah, sekarang T planet berapa? Ya, bandingkan ya kalau ada soal ini. Bahwa T itu sebanding dengan R pangkat 3. Berarti T bumi berbanding T planet itu sama dengan R pangkat 3 bumi berbanding R pangkat 3 planet ya. Ini 1 tahun. Nah, ini ditanyakan berapa. Nah, ini R bumi pangkat 3 ya. Ya. Tetap aja. Nah, ini berbanding dengan ini ada 4 ya. 4. Nah, berarti 4 ya kali R pangkat 3 ya. Oke, berarti ini 1 berbanding T planet sama dengan R pangkat 3 bumi ya. Berbanding dengan 4 pangkat ya Pak, 4 pangkat 3 ya. Berarti 4 pangkat 3 kali R pangkat 3 ya. Kita coret aja. Bumi ya. Coret. Dah, maka pindahkan 1 T planet sama dengan 1 berbanding 4 pangkat 3. Nah, T planet itu ujung kali ujung. Tengah kali tengah. Berarti 4 pangkat 3. Nah, berapa tuh? 16 kali 16 kali 4. Ya, oke. Nah, 64 tahun. Gitu ya. Gitu. Itu waktu edar planet. Waktu edar planet. Begitu aplikasi dari hukum Kepler yang ketiga atau hukum 3 Kepler ya, sama lah. Tidak usah mempermasalahkan tentang hukum 3 atau hukum Kepler 3 ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengaplikasikan. Nanti kita akan membahas soal-soalnya ya di soal latihan berikutnya. Oke. Next video ya. Latihan 2 soal gravitational. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal dari awal sampai akhir bab
gravitasi. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, komen, subscribe yang belum ya gabung, supaya kalian bisa mengikuti video-video lanjutan untuk pembelajaran fisika ya. Oke, dan serta share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penampilan video ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya.